berada di Tanah Minang, tepatnya Solok Selatan. Daerah yang syarat akan heritage-nya dan tentu saja memiliki banyak spot-spot bagus untuk berfoto. Di sini, Mayang akan mencari tahu lebih banyak mengenai kawasan 1000 Rumah Gadang, ikonnya Solok Selatan dan tentu saja Tanah Minang. Ikuti terus perjalanan Mayang selama berada di sini. Let's go! Kawasan Nagari 1000 Rumah Gadang berada di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, jaraknya kurang lebih 120 km yang dapat ditempuh selama 3 jam perjalanan darat. Dinamakan kawasan 1000 Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak sekali rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau di satu kawasan. Nama lengkap objek wisata ini adalah kawasan 1000 Rumah Gadang Alam Surambi Sungai Pagu. Dinamakan demikian karena kawasan ini terletak di Kecamatan Sungai Pagu. Alam Surambi Sungai Pagu sendiri adalah sebuah wilayah adat di Solok Selatan yang terdiri dari 3 kecamatan. Dahulu, di wilayah ini berdiri Kerajaan Sungai Pagu dan salah satu peninggalan yang luar biasa dari kerajaan ini adalah kawasan 1000 Rumah Gadang. Wah, bagus sekali ya Pak. Ya, ini adalah Menara Gardu Pandang. Saya Mayang Pak, kebetulan saya lagi wisata ke sini, mau melihat kawasan 1000 Rumah Gadang. Kawasan 1000 Rumah Gadang. Kawasan 1000 Rumah Gadang. Betul, perkenalkan saya Yori Antar, saya arsitek yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR. Wah, ya senang sekali Pak bisa ketemu Bapak. Memang ini sedang lagi ada pekerjaan revitalisasi dan restorasi di kawasan 1000 Rumah Gadang oleh Kementerian PUPR. Rumah-rumah gadang itu nanti akan dijadikan homestay. Tinggal di rumah-rumah gadang, menikmati kuliner, makan basamo, duduk bajamba begitu ya. Jadi nanti kalau kita kesini kita bisa merasakan sensasi untuk tinggal di rumah gadang. Betul, jadi sensasinya sensasi kelokalan. Kulinernya kuliner setempat. Setempat, jadi merasakan kearifan lokal lah ya Pak. Betul, betul sekali. Oke Pak, kalau gitu kita langsung menuju ke kawasan 1000 Rumah Gadang. Mari. Lewat mana Pak? Lewat sini. Oke, mari Pak. Nah, ini kita memasuki kawasan rumah gadang yang disebut Gajah Maram. Ya, ini termasuk rumah gadang yang paling tua di sini. Ya. Dan selalu rumah gadang itu di ujung-ujungnya dia pasti naik. Ya. Nah, ini ada beberapa rumah gadang yang lain yang unik. Dan ini ada satu yang khas. Ini ukirannya diberi warna gitu loh. Dan tiap rumah memang beda-beda. Oh, jadi mereka kasih warna sendiri? Ya, mereka berinisiatif sendiri. Jadi ada keterlibatan memang dari masyarakatnya sendiri. Nah, Mayang, ini kita ketemu Mas Jai ini. Halo Mas, saya Mayang. Mas Jai ini juga arsitek dalam tim kami untuk merestorasi dan merevitalisasi kawasan 1000 Rumah Gadang. Nah, nanti Mayang bisa tanya-tanya nih apa yang dikerjakan sama Mas Jai di sini. Wah, aku sih kenalnya Mas Jai ini kan kreator seni, Mas. Iya. Wah, ini kalau misalnya aku lihat rumah gadangnya udah keren, tapi untuk secara seni sendiri, untuk menarik wisatawan juga, Mas. Apa sih yang bisa di-create dari Negeri 1000 Rumah Gadang ini, Mas? Iya, jadi ketika saya diajak Yori untuk ikut di 1000 Rumah Gadang ini, kita tahu bahwa Yori membuat infrastrukturnya dulu, tapi ternyata yang perlu dikembangkan kan juga keseniannya, selain arsitekturnya, selain ruang luarnya juga. Jadi akhirnya kita juga bangun menara pandang, terus juga panggung. Orang pasti ngebayangin, oh udah cuman kayak pelataran panggung gitu, tapi buat saya ini akan jadi tempat berkumpulnya masyarakat di sini untuk berkesenian, untuk bermusik, berolahraga di situ, bisa macam-macam. Karena buat saya lokasi itu memang sehari-hari udah tempat berkumpul masyarakat sini. Jadi semua bisa menikmati fasilitas Iya, sarana itu ya Mas betul. ya? Kalau gitu kita lanjut lagi Pak, jalan-jalannya enaknya kemana? Masih banyak lagi yang bisa dilihat di Solok Selatan. Lihat sana. Ya. Bagus ya Pak. Inilah rumah-rumah gadang yang sebagian direstorasi, tapi ada sebagian yang dibangun kembali. Ya. Ini menurut Bapak, pendapat Bapak seperti apa sih tentang revitalisasi rumah 1000 Gadang ini? Sebagian dari rumah-rumah ini, rumah gadangnya dalam kondisi seperti udah rusak, nggak ditempati lagi, dan kemudian itulah yang kami bangun kembali, ya. Tentunya melibatkan ahli-ahli di sini, ahli-ahli tukang di sini.
Jadi ini memang rumah-rumah inilah yang 32 rumah ini yang oleh Kementerian PUPR direstorasi atau dibangun kembali. Tentunya dengan suksesnya merestorasi dan merevitalisasi kawasan Seribu Rumah Gadang, kita bisa menemukan formula baru bagaimana negara juga bisa hadir untuk melestarikan tradisi dan budaya di tempat-tempat lain. Begitu. Saya semakin penasaran, saya kayak harus muter-muter mau lihat-lihat rumah gadang yang lain. Pamit ya Pak, mari Pak. Di kawasan Seribu Rumah Gadang ini terdapat lebih dari 180 rumah gadang yang berdiri dalam jarak yang cukup rapat yang tersebar dalam 3 jorong utama, yaitu Baryang Rao-Rao, Lubuk Jaya, dan Kampung Nan Limo. Salah satu yang membuat kagum adalah bentuk rumah gadang beserta ornamennya. Ukiran kayu yang menghias bagian luar sisi depan bukan saja ukiran kayunya yang detail dan berselera seni tinggi, tetapi juga warna-warninya yang padu padan dan masih sangat terpelihara. Revitalisasi kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian PUPR ini selain memperbaiki dan mengembalikan bentuk asli 33 rumah gadang, juga membangun sarana pendukung di kawasan cincin pariwisata. Jalurnya melingkar dan dihubungkan dengan 2 jembatan, di mana terdapat fasilitas menara gardu padang setinggi 32 meter, panggung kesenian, pusat informasi pariwisata, kawasan souvenir, dan kuliner. Revitalisasi kawasan Nagri Seribu Rumah Gadang sebagai kawasan budaya tradisional pastinya akan semakin melestarikan budaya Indonesia, khususnya budaya Minangkabau, dan bisa membawa kawasan Seribu Rumah Gadang sekaligus menjadi desa wisata berbasis budaya, di mana puluhan rumah gadang yang direvitalisasi bisa difungsikan sebagai homestay, pelatihan tari pasambahan, randai, dan silat, serta pelatihan kerajinan tangan dan tukang tuwo, sehingga tidak hanya wisata domestik maupun mancanegara, tetapi masyarakat setempat kelak juga bisa menikmati manfaat dari pariwisata di masa depan. Kamu ayam kan? Lala, Iya. pakai masker dulu, Lala udah lama di sini. Udah dari kemarin di sini. Lagi bikin tugas soal 1000 rumah gadang. Makanya ke sini. Kakak ngapain? Aku juga sama, lagi nulis tentang 1000 rumah gadang. Nah, Lala bantu aja. Bener ya, temenin Iya. aku keliling-keliling di sini sekalian nanya-nanya. Oke. Boleh ya? Kita ke sana aja. Ke sana. Oke. Yaudah, yuk. Ya. Wah, ini bagus-bagus ya. Lihat. Oh, ini yang tadi Lala bilang ya? Buat naruh apa? Padi. Taruh di sini. Assalamualaikum, Datuk. Datuk. Nah, perkenalkan saya Lala dan ini Kak Mayang. Kami sedang menulis buku tentang kebudayaan Minangkabau, terutama Solok Selatan dengan 1000 rumah gadangnya. Nah, boleh Datuk ceritakan mbak sejarahnya tentang rumah gadang kok? Insyaallah. Boleh bisa. tidak, Datuk? Ya, boleh. Mbak sejarahnya rumah gadang kok, Datuk? Tahun 2006 Ibu Mutiata kan jadi Menteri Sosial dia. Kebetulan dia berkunjung ke sini, dia memperhatikan rumah-rumah gadang ini. Maka timbullah inspirasi beliau memberi nama kawasan 1000 Rumah Gadang. Alhamdulillah rumah gadang ini dikasih nama kan ikon Solok Selatan. Sudah menjadi ikon. Bahkan telah diakui oleh ikon nasional Republik Indonesia. Ini bersyukur kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala atas bantuan dari pemerintah nasional telah dapat kami nikmati bersama dengan pandangan mata dulu. Diundi belum, kan sangat gembira kami masyarakat Kota Baru ini dan nenek-nenek mama yang terkait dalam kepunyaan pemilik 1000 Rumah Gadang. Kalau Datuk sendiri, harapannya apa sih Datuk setelah revitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ini, Datuk? Harapan kami menambah income masuk bagi negari kami dan masyarakat kami di Kota Baru ini. Kalau Datuk, perasaannya gimana nih Datuk? Ya senang lah, apalagi kami yang punya di sini. Jadi senang banget ya Datuk ya? Luar biasa. Ya sudah Datuk, kalau gitu Mayang sama Lala mau lanjutin jalan-jalan. Terima kasih banyak ya Datuk, kita sudah ngobrol-ngobrol di sini. Iya, sama-sama terima kasih. Iya. Ya Datuk, kita pamit. Assalamualaikum Datuk. Kakak harus sering-sering datang ke sini. Oh iya. Iya.
rumah gadang. Besar sekali manfaat dari revitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Bukan hanya melestarikan, tetapi juga memberikan fasilitas bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya Solok Selatan, Heart of Minangkabau. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah!